Komen. Bab 191. Chen Ye berdiri. Hal ini terkait dengan Yunufila saat itu, yang sangat penting bagi Chen Ye. Lei Shui mengeluarkan ponselnya dan mengoperasikannya beberapa kali, dan sebuah gambar muncul di layar. Dia mendorong telepon keluar dan berkata dengan serius, "Tuan Ye, orang ini adalah Zhong Weishan. 5 tahun lalu, dia bertanggung jawab menangani kasus khusus di Jiangcheng dan bahkan Provinsi Jiangnan. Dia bertanggung jawab penuh atas Villa Yunhu, dan dia juga merupakan mayat nomor 1 saat itu." Kontak waktu. "Zhong Weishan, di mana kamu sekarang?" tanya Chen Ye. Mendengar kalimat ini, Lei Shui ragu-ragu. Setelah waktu yang lama, dia berkata, "Omong-omong, Zhong Weishan ini juga memiliki nasib yang tragis. 3 tahun yang lalu, hari pernikahan besar putranya pada awalnya adalah acara yang meriah, tetapi menantu perempuannya ternoda pada hari itu. Karena pukulan itu, menantu perempuannya melompat ke sungai. Putranya juga sangat marah dan bergegas ke keluarga Tang di Provinsi Jiangnan, tetapi sebelum pelakunya ditemukan, putranya dipenggal oleh keluarga Tang yang kuat. Zhong Weishan menderita pukulan ganda. Puluhan tahun ketenangan tidak menghasilkan apa-apa. Dia menggunakan kekuatannya untuk membalas dendam terhadap keluarga Tang. Meskipun dia melukai keluarga Tang secara serius, dia juga membayar harga yang mahal. Penjara nomor 1 di Provinsi Jiangnan. Mata Chen Ye menyipit. "Keluarga Tang yang kamu katakan bukan Tang Ao, kan?" Lei Shui mengangguk. Hanya ada satu keluarga Tang di Provinsi Jiangnan. Tang Ao adalah kepala keluarga, dan dia juga presiden Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan. Dia dianggap sebagai kekuatan tertinggi di Provinsi Jiangnan. Bagaimana bisa keluarga Zhong Weishan memprovokasi mereka? Sayangnya, kehidupan Zhong Weishan sebenarnya tidak ternoda, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia akan pensiun, dia akan memindahkan raksasa keluarga Tang. Ini juga yang saya temukan baru-baru ini ketika saya menyelidiki Yunhu Villa. Mata Chen Ye melintas dengan sedikit ketidakpedulian. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hal seperti itu akan terjadi di Provinsi Jiangnan. Meski absurd, bagaimana orang biasa bisa memainkan kekuatan setinggi itu? Zhong Weishan adalah seorang ayah tidak peduli apa, putra dan menantunya dibunuh oleh keluarga Tang, dan kehidupan yang awalnya bahagia dihancurkan. Pukulan ini terlalu hebat. Belum lagi penggunaan kekuatan, bahkan jika Anda berjuang untuk hidup Anda, diperkirakan Anda harus menemukan cara untuk memanfaatkan keluarga Tang. Tapi dia meremehkan kekuatan keluarga Tang di Provinsi Jiangnan. Chen Ye menampar telapak tangannya di atas meja dan berkata dengan marah, "Bagaimana Zhong Weishan bisa dianggap sebagai anggota negara? Apakah negara tidak peduli dengan ini?" Lei Shui menghela nafas. "Tuan Ye, dunia ini tidak sebaik yang Anda pikirkan. Berapa banyak hal yang tidak diketahui yang ada di bawah kemakmuran. Hal-hal seperti Zhong Weishan telah terjadi terlalu banyak di Provinsi Jiangnan dan bahkan di Cina. Dunia ini pada akhirnya adalah dunia yang kuat, tanpa kekuatan atau latar belakang, hanya orang lain yang memainkan peranmu. Putra Tang Ao, Tang Yuanshuan, telah menodai putri bunga kuning orang lain, menyuap semua koneksi, dan menghapus semua bukti. Apa yang bisa kamu lakukan? Mungkinkah membongkar keluarga Tang?" Kata-kata Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan bukanlah dekorasi. Kecuali itu adalah pilihan terakhir, negara tidak mau menyentuh lapisan kepentingan ini. Pembangkit tenaga seni bela diri adalah sumber daya yang langka di Cina. Mana yang lebih penting, Tang Ao atau Zhong Weishan? Untuk beberapa kelompok kepentingan, tentu saja Tang Ao. Saya ingin menyentuh putra Tang Ao, tetapi 3 tahun telah berlalu dan tidak ada bukti atau saksi. Masalah ini hanya kata-kata keluarga Zhong Weishan. Bagaimana saya bisa menangkapnya? Chen Ye menahan amarahnya dan berkata, "Mengapa Zhong Weishan berada di penjara nomor 1 di Provinsi Jiangnan? Dia bisa mengatur hal-hal itu, dan tentu saja dia memiliki kekuatan. Dia seharusnya tidak pernah menggunakan kekuatan publik untuk berurusan dengan keluarga Tang dengan gegabah." Lei Shui menjelaskan. "Bawa aku ke penjara nomor 1 di Provinsi Jiangnan, aku ingin melihat Zhong Weishan," kata Chen Ye. Mengetahui bahwa Chen Ye akan mengajukan permintaan ini, Lei Shui mengangguk, tetapi masih mengingatkan, Zhong Weishan telah banyak berubah selama bertahun-tahun. Dia sangat bermusuhan dan mungkin tidak memberimu jawaban. Kamu harus siap secara mental. Baik. Setengah jam kemudian, penjara nomor 1 Provinsi Jiangnan. Chen Ye memiliki pangkat Mayor Jenderal, jadi mudah untuk memasukinya. Lei Shui mengatur ruang dialog untuk Chen Ye. Tidak lama kemudian, Zhong Weishan, yang tangan dan kakinya diborgol, ditekan. Pintu ditutup, dan semuanya dimatikan. Ini adalah hak istimewa yang bisa dinikmati Chen Ye. Cahaya redup membuat ruangan tampak sedikit sunyi.
Mata berawan dan dingin Zhong Weishan menatap Chen Ye seperti ini, seolah-olah binatang buas bisa memakan Chen Ye kapan saja. Chen Ye mengeluarkan sebungkus rokok dan mengocoknya di depan Zhong Weishan. Apakah kamu merokok? Zhong Weishan mengabaikannya, tetapi memukul meja dengan telapak tangan yang dicampur dengan rantai, membuat suara yang mengejutkan. Chen Ye memasukkan rokok itu ke dalam sakunya, mengeluarkan sebuah foto, meletakkannya di depan Zhong Weishan, dan bertanya, apakah kamu kenal dua orang di foto itu? Zhong Weishan melirik foto itu dan meraung, pergi. Aku tidak peduli siapa kamu, menjauhlah dariku. Chen Ye masih meletakkan foto itu di depan Zhong Weishan, dan berkata dengan ringan, dua orang di foto itu adalah orang tuaku, mereka meninggal, di Yunhu Villa 5 tahun lalu, dan kamu bertanggung jawab atas kasus ini saat itu. Mata Zhong Weishan memerah dan dia tidak berbicara, tetapi dia menatap dua orang di foto itu. Chen Ye melanjutkan, pengalaman saya mirip dengan Anda. Saya menyaksikan orang tua saya mati di depan saya, dan dibunuh oleh seorang pria yang hampir menutupi langit dengan tangannya. Saya terlalu lemah pada waktu itu, sangat lemah sehingga saya bahkan memiliki kekuatan untuk menolak. Tidak ada. Saya mengerti bagaimana perasaan Anda, dan saya mengerti mengapa Anda membenci dunia. Ekspresi Zhong Weishan sedikit berubah. Chen Ye tidak berhenti, saya menghilang selama 5 tahun. Dalam 5 tahun terakhir, saya telah menderita siksaan terberat di dunia. Hidup lebih baik daripada mati. Satu-satunya alasan bagi saya untuk hidup adalah untuk membalas dendam. Permusuhan dalam diriku lebih berat daripada milikmu. Tapi aku hanya akan menunjukkan permusuhan ini kepada musuh, kamu milik jenisku, kamu tidak akan melihatnya. Hari ini, saya tiba-tiba menemukan bahwa Yunhu Villa jauh dari sederhana. Anda adalah satu-satunya petunjuk, jadi saya datang kepada Anda. Setelah waktu yang lama, Zhong Weishan akhirnya berkata, pergi, aku tidak tahu apa-apa. Chen Ye menyalakan sebatang rokok dan menyesapnya, dengan sedikit rasa dingin di matanya, dan tiba-tiba berkata, ada banyak ketidakadilan di dunia ini, kita tidak bisa memilih, tapi ada beberapa hal yang bisa kamu pilih. Aku tahu apa yang terjadi padamu, dan aku tahu bahwa Putra Tangau menghancurkan segalanya untukmu. Mendengar kata-kata Chen Ye, Zhong Weishan tiba-tiba berdiri dan meraung, jangan sebut keluarga Tang ke Laozu. Persetan. Aku tidak ingin melihatmu. Ada senyum dingin di sudut mulut Chen Ye, dia mematikan rokok di tangannya, dan berdiri. Dia datang ke cermin dan meletakkan tangannya di belakangnya. Chen Ye di cermin sedikit muram. Dengan sedikit darah dingin. Setelah beberapa detik, sebuah suara dingin terdengar di ruang tertutup, ayo buat kesepakatan. Aku membawa kepala Tang Yuanxuan, dan kamu memberitahuku segalanya tentang Yunhu Villa. Bab 192. Mendengar kalimat ini, Zhong Weishan, yang berada di ambang wabah, tiba-tiba terpana. Matanya memerah. Ini semakin merah. Karena bahkan jika dia mati, dia tidak akan pernah melupakan 3 kata Tang Yuanxuan. Jika binatang ini tidak ada di sana, putra dan menantunya tidak akan mati. Dia tidak akan direduksi ke tempat dia sekarang. Keluarga yang awalnya cantik dihancurkan oleh binatang buas dari keluarga Tang. Putranya baru berusia 27 tahun. Ada masa depan yang cerah di depan. Menantu perempuan dan putranya telah jatuh cinta selama 3 tahun, dan mereka akhirnya mencapai hasil yang positif. Mungkin setahun kemudian, dia masih bisa menggendong cucunya. Tapi semua ini dihancurkan oleh binatang itu. Dia marah, dia meraung. Dia sangat tidak berarti di depan keluarga Tang. Apa gunanya perjuangannya? Tetapi pada saat ini, pria di depannya benar-benar mengatakan bahwa dia bersedia membantunya membunuh Tang Yuanxuan. Dia bahkan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Bagaimana bisa? Tidakkah anak ini tahu bahwa ayah Tang Yuanxuan adalah Tangau yang terkenal di Provinsi Jiangnan? Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan. Peringkat 189 di daftar Master Huaxia. Siapa yang berani memprovokasi seluruh Provinsi Jiangnan? Kamu pergi. Zhong Weishan menggelengkan kepalanya, dia hampir mempercayainya. Pada saat ini, Chen Ye berbalik, temperamennya berubah, dan aura mengerikan menggulung tubuhnya. Mata seperti jurang neraka. Seluruh orang tampaknya memiliki aura di atas segalanya, mengabaikan semua makhluk hidup. Ini adalah wajah asli Chen Ye. Zhong Weishan, aku akan bertanya lagi. Aku akan membawakanmu kepala Tang Yuanxuan, dan kamu bisa memberitahuku segalanya tentang Yunhu Villa. Kamu bersedia? Suaranya seperti guntur yang menggelegar. Pukul jiwa Zhong Weishan secara langsung. Tubuh Zhong Weishan bergetar, hampir berlutut di tanah, matanya yang merah menatap Chen Ye dengan erat, dan berkata, selama Tang Yuanxuan mati, kamu dapat melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Baik.
Pintu terbuka, dan sosok Chen Ye benar-benar menghilang. Hanya Song Weishan yang tersisa di ruang tertutup, jantungnya berdetak kencang. Pada malam hari, tinta seperti pernis. Angin dingin melolong seperti langkah kaki kematian. Jiangnan Huatai Hotel, kamar 2203. Di luar pintu, berdiri seorang lelaki tua bermata tajam. Nama lelaki tua itu adalah Tang Haisen. Dia adalah ahli seni bela diri di keluarga Tang, dan berada di peringkat 251 dalam daftar Master Cina. Secara khusus bertanggung jawab atas keselamatan Tuan Muda Tang Yuanshuan. Pemilik keluarga, Tang Ao, memiliki seorang putra, jadi dia sangat menyukai Tang Yuanshuan. Tang Yuanshuan tidak suka berlatih seni bela diri kuno, jadi dia tidak memaksanya untuk berlatih. Langsung melengkapi Tang Yuanshuan dengan salah satu pembangkit tenaga listrik terbaik di keluarga. Tang Yuanshuan menyukai wanita cantik, jadi Tang Ao menggunakan segala cara untuk merampok Tang Yuanshuan dari wanita cantik. Tang Haisen bersandar di pintu, mengamati segala sesuatu di sekitarnya, dan suara erangan wanita di rumah itu dapat terdengar dari waktu ke waktu. Tang Haisen menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, beberapa orang dilahirkan dengan titik awal yang lebih tinggi daripada yang lain. Dengan Presiden Tang di sekitar, Tang Yuanshuan hampir tidak memiliki kekhawatiran sepanjang hidupnya. Sangat disayangkan bahwa kekuatan Presiden Tang, jika Tang Yuanshuan dapat mewarisi setengah baik-baik saja. Tepat saat dia menghela nafas, gerakan di rumah itu sudah kecil. Jelas sudah berakhir. Tang Haisen melihat waktu, dan sudah waktunya untuk mengambil Tuan Muda kembali, jika tidak Presiden Tang akan tidak senang. Tepat ketika dia hendak mengetuk pintu, matanya tiba-tiba melihat sesuatu, dan matanya yang tajam tertuju ke satu arah. Di ujung koridor, seorang pria muda yang mengenakan topi berpuncak muncul. Pria muda itu kedinginan dan berjalan menuju sisi ini. Sebagai seorang seniman bela diri, dia secara naluriah merasa terancam. Matanya menyipit dan dia mengetuk pintu. Tuan, bersiaplah, saatnya kita pulang. Suara-suara tidak sabar segera datang dari dalam. Apa yang kamu desak? Tidakkah Tuan Muda ini tahu? Dan pria muda dengan topi berpuncak di koridor tiba-tiba berhenti, mengangkat kepalanya, dan matanya sangat acuh tak acuh. Itu adalah Chen Ye. Tang Yuanshuan ada di dalam. Suaranya datar. Tang Haisen menggulung tubuhnya dan bertanya, siapa kamu? Chen Ye menguraikan senyum dingin di sudut mulutnya, dan berkata, siapa aku? Akulah yang akan membunuhnya. Di akhir pidato, wajah Tang Haisen sangat berubah, energinya menyapu tubuhnya, dan dia bergegas keluar seperti caeta. Pada saat yang sama, dia mengubah tinjunya menjadi cakar, seolah-olah merobek udara dan mengunci dada Chen Ye. Trik ini merupakan skill unik dari keluarga Tang, Tang Yinpa. Sangat cepat. Kekuatan luar biasa. Sekali tertangkap, pasti menusuk jantung. Dia menggunakan trik ini untuk membunuh lusinan orang. Tanpa kecuali, bunuh di tempat. Sebuah gerakan pembunuh yang lengkap. Tang Haisen tahu betul bahwa anak ini sangat berbahaya dan tidak boleh dianggap enteng. Chen Ye hanya melihat Tang Hai menyapu seperti ini, tanpa reaksi sama sekali. Melihat Tang Yinpao hendak menyentuh dada Chen Ye, dia akhirnya bergerak. Tampaknya ada aliran udara khusus di seluruh ruang koridor. Detik berikutnya, tangan kanan Chen Ye dengan kuat tertekuk di pergelangan tangan Tang Haisen. Ekspresi Tang Haisen berubah, bagaimana mungkin? Dia ingin menarik tangan kanannya, tetapi menemukan bahwa semua kekuatannya tampak tenggelam ke laut. Tanpa ragu-ragu, kaki kanannya menyapu hembusan angin dan menyapu ke arah Chen Ye. Kamu melindungi Tang Yuanshuan, dan kamu mungkin menghapus banyak pantatnya. Kalau begitu, mati. Setelah kata-kata itu jatuh, tangan kanan Chen Ye meledak. Pergelangan tangan Tang Haisen langsung dihancurkan oleh 5 jari Chen Ye. Darah meletus. Pada saat yang sama, Chen Ye meninju kaki kanan Tang Haisen dengan keras. Retakan. Kaki kanan Tang Haisen langsung patah. Tang Hai panik, dia menemukan bahwa terlepas dari kekuatan dan momentumnya, pemuda bertopi puncak ini berada di level yang menghancurkan. Kapan ahli top seperti itu muncul di provinsi Jiangnan? Dia secara tidak sadar ingin lari, tetapi menemukan bahwa tangan Chen Ye telah mencengkram lehernya. Semburan energi yang kuat menghantam langsung ke pintu hotel. Pintunya rusak. Serbuk gergaji terbang. Dan Tang Haisen juga melihat wajah Chen Ye dengan jelas, pupil matanya melebar, dia menunjuk Chen Ye dan berkata, kamu adalah kamu. Sebelum kata-kata itu selesai, kekuatan Chen Ye jatuh, dan Tang Haisen benar-benar mati. Semua yang terjadi tiba-tiba membuat ruangan menjadi sunyi. Sepasang pria dan wanita di tempat tidur sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa berkata-kata. Chen Ye menembakkan jarum gas dan mendarat tepat di dada wanita itu, dan wanita itu langsung koma. Di seluruh ruangan, hanya Tang Yuanshuan yang tersisa di celana dalamnya.
Tang Yuanshuan melirik Tang Haisen yang terbaring di genangan darah dan benar-benar panik. Dia menyusut ke sudut dan berkata dengan marah, "Kamu, apa yang kamu lakukan?" "Ayahku adalah Tang Ngao, Presiden Jiangnan Marshal Asosiasi Seni." Chen Ye menatap Tang Yuanshuan dengan mata dingin, dan berteriak dengan marah, "Kamu ingat keluarga Zhong Weishan 3 tahun lalu?" Mendengar Zhong Weishan, mata Tang Yuanshuan penuh dengan kengerian. Tepat saat dia akan berbicara, Chen Ye sudah muncul di depannya dan menginjakkan kakinya di atasnya. "Zhong Weishan memiliki apa yang saya inginkan, jadi saya di sini untuk mengklaim hidup Anda." Retakan. Tulang rusuk Tang Yuanshuan semuanya patah. Mulutnya memuntahkan darah. "Kamu tidak bisa membunuhku, ayahku adalah." Chen Ye mendengus dingin. "Bahkan jika Tang Ngao datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Karena hidupnya, aku juga menginginkan Chen Ye." Mendengar kata-kata Chen Ye, pupil Tang Yuanshuan melebar. Sebelum dia bisa bereaksi, 5 jari Chen Ye sudah berada di kepalanya. Retak. Dengan suara, lehernya terpelintir. Kepalanya langsung dipenggal olehnya.